Pra-peradilan ditolak, polisi lanjutkan proses penyidikan. Harga beras naik, omset pedagang anjlok 75%. Lapangan Sparta Tikala jadi lokasi menarik untuk berolahraga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Rabu 18 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara akan melanjutkan proses penyidikan terbuka dan transparan kasus dugaan korupsi dana hibah di Gereja Masehi Injili Minahasa atau GEMIM. Hal ini menyusul ditolaknya permohonan pra-peradilan oleh salah satu tersangka oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado. Langkah pra-peradilan dari pemohon yakni tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode GEMIM, Asiano Gemi Kawatu, telah ditolak Hakim Pengadilan Negeri Manado pada Senin 16 Juni 2025 melalui sidang putusan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Winardi Prabowo mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut adalah hak semua orang sebagai bentuk kontrol untuk profesionalisme proses hukum yang dilakukan penyidik. Dalam permohonan pra-peradilan ini, Winardi menyampaikan Polda Sulut sebagai termohon, membantah apa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan pemohon, yakni sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap tersangka AGK yang dilakukan penyidik. Menurutnya langkah proses penyidikan telah dilakukan penyidik secara profesional. Atas putusan pengadilan, Ditreskrimsus Polda Sulut juga akan melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut. Dan di sini saya menyampaikan bahwa terkait pra-peradilan itu adalah hak semua tersangka, keluarga tersangka maupun pengacaranya. Ini sebagai salah satu kontrol untuk profesionalisme kinerja penyidik. Karena sesuai dengan pasal 77 KUHP dan hasil putusan MK, di dalam objek pra-peradilan itu ada beberapa yang dilakukan menjadi salah satu objeknya, yaitu pertama adalah sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan ataupun penuntutan, rehabilitasi dan ganti rugi, sah tidaknya masalah penggeledahan dan sah tidaknya pada penyitaan. Nah, kemarin kita menyaksikan sendiri bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh pengacara dari tersangka AGK dan sudah dibacakan oleh hakim menolak semua pengajuan gugatan pra-peradilan dari pemohon. Winardi menambahkan pihaknya juga kini secara maraton berupaya melengkapi berkas perkara 5 tersangka kasus dugaan dana hibah GEMIM yang dikembalikan Kejaksaan Tinggi Sulut pada Mei 2025 lalu. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, saudara, Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum tersangka Gemi Kawatu dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Gereja Masehi Injili di Minahasa di sidang putusan oleh Hakim Tunggal pada Senin siang. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Asiano Gemi Kawatu kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado, Senin 16 Juni 2025. Dalam agenda sidang tersebut adalah mendengar putusan hakim. Hadir AGK sebagai pemohon serta pihak tergugat dari Tipikor Polda Sulut. Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Tunggal Ronald Masang membacakan satu persatu setiap pertimbangan putusan. Kemudian membacakan amar putusan, yaitu menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Yang telah melakukan penahanan terhadap diri pemohon peradilan adalah tidak sah atau cacat demi hukum harus ditolak. Sehingga terhadap petitum lainnya juga turut pula untuk ditolak, sehingga permohonan pemohon pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan, maka tindakan permohon pra-peradilan adalah sah menuntut hukum dengan tetap menjamin sifat kodrati manusia dan menjunjung tinggi asas
praduga tak bersalah, dan asas moral process of law, asas yang melindungi hak individu warga negara untuk diproses sesuai prosedur hukum. Pemohon peradilan telah mencukupi 2 alat bukti, juga dengan penetapan tersangka. Selanjutnya perlu diketahui bahwa putusan peradilan ini hanya menilai formalitas daripada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon. Mengenai apakah pemohon peradilan Bapak Asiano Gemi Kawatu benar atau salah melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh pihak termohon, hal tersebut nanti akan dibuktikan dalam pembuktian materi pokok perkara. Alhamdulillah sudah keluar putusan pra-peradilan atas nama salah satu tersangka kami, AGK, yang mana pengadilan telah menolak pra-per dari salah satu tersangka kami, AGK. Terima kasih. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Asiano Gemi Kawatu mengatakan pihaknya menerima putusan yang disampaikan oleh hakim, namun pihaknya akan terus berjuang di sidang pembuktian nanti. Oke. Kita akan. Jadi untuk materi sudah siap juga? Oh siap. Oke. Kita akan buktikan bahwa beliau tidak bersalah dalam pokok perkara ya. Oke, siap. Ada upaya lagi Pak? Sudah jelas dong. Materinya kan belum. Baru pokok perkara. Nanti aja kita lihat. Nanti kita lihat aja lah. Oke, siap. Oke. Usai sidang, sejumlah keluarga dan pendukung AGK menangis di dalam ruangan sidang. AGK pun langsung dibawa kembali ke ruang tahanan Polda menggunakan mobil tahanan Polda Sulut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Pasca putusnya ruas transprovinsi di Desa Rerer 1, Kabupaten Minahasa, pemerintah rencananya segera membangun jembatan darurat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional. Pasca putusnya ruas jalan nasional di Desa Rerer 1, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa yang terjadi pada Kamis 12 Juni lalu, pemerintah kecamatan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Minahasa dan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional, Sulawesi Utara. Camat Kombi, Misia Komonto bilang, langkah penanganan pasca putusnya ruas jalan tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak BPJN Sulut, di mana dalam waktu dekat akan segera membuat jembatan darurat atau jembatan bailey. Langsung melaporkan kejadian ini kepada pimpinan dan juga ke BPJN karena jalan tersebut merupakan jalan nasional dan tadi kami konfirmasi lagi bahwa sudah diturunkan atau dalam lokasi sudah dalam persiapan untuk dibuatkan jembatan darurat. Kemungkinan besar hari Minggu atau paling lambat hari Senin, jalan yang putus tersebut sudah ada jembatan darurat. Jembatan darurat ini mendesak dibangun lantaran ruas jalan nasional tersebut memiliki peran strategis dalam menghubungkan sejumlah wilayah, baik antar kabupaten dan provinsi Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Ruas jalan nasional yang putus di Desa Rerer 1, Kecamatan Kombi ini akibat abrasi serta intensitas curah hujan tinggi di bulan April dan bulan Mei. Meski sempat dibuatkan penahan di bagian jalan yang rusak tersebut, namun akhirnya ruas tersebut jebol keseluruhan dan memutus akses transportasi di wilayah tersebut. Ya, demikian Singal, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi harga beras naik, omset pedagang anjlok 75%. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, sepekan terakhir harga beras di kota Manado mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Bersehati Manado, harga beras yang sebelumnya dijual Rp14.000 kini menjadi Rp15 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Harga beras di pasar tradisional kota Manado terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp16.000 per kilogram. Selain itu, pasokan beras yang minim juga menjadi perhatian pedagang yang mengeluhkan kondisi tersebut. Hadijah Gani, seorang pedagang beras di pasar tersebut bilang kenaikan harga beras terjadi sekitar 1 minggu yang lalu.
di mana harga beras saat itu masih berkisar antara Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogram. Namun di awal pekan ini, harga beras mulai naik bertahap mulai Rp15.500 hingga Rp16.000 per kilogram. Pedagang menyebut pasokan beras saat ini sangat kurang. Biasanya dalam sekali pengantaran pedagang mendapat 5 hingga 6 ton beras, namun saat ini hanya mendapat 3 hingga 4 ton beras. Banyak Pak, DP harga naik banyak. Sebelumnya harga beras ini? Harganya ini 14 sebenarnya, dia sampai so jual 15,5, bahkan ada orang so jual 16.000. Tapi orang so coba jual 16.000, rasa kasihan sekali orang beli, biarpun orang pelangganan. Dorang cuma datang beli, tetap dorang mau tawar harga sampai di 15. Jadi orang sejelaskan yang 15,5 ini kasihan so harga memang so modal 15 terus jual 15,5. Itu kalau bersih orang punya keuntungan 300 perak lah. Turun gratis. Dia omset 70-75%. Turun setengah lebih. Kenaikan harga beras ini juga berpengaruh pada omset pedagang yang turun hingga 75%. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara harga beras di pasar tradisional Kota Mobagu mengalami juga kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada beras jenis serayu apel yakni Rp16.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogramnya. Pantauan Kompas TV di pasar tradisional 23 Maret Kota Mobagu, semua jenis beras mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogramnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada beras jenis serayu apel hingga mencapai Rp16.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram atau naik Rp1.000. Sementara untuk beras serayu, beras PL Bali dan beras Superwin mengalami kenaikan masing-masing Rp1.500 per kilogram atau dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini selain dipicu faktor cuaca, juga masa panen sudah berakhir dan rata-rata para petani baru mulai bertanam mengakibatkan stok di pasaran berkurang. Untuk saat ini memang kenaikan ada. Sejak kapan terjadi kenaikan ini? Oh, jalan 1 bulan ini. Itu penyebabnya apa sampai terjadi kenaikan? Penyebabnya pertama habisnya musim panen, sekarang masuk musim tanam. Baru kedua faktor cuaca. Beras sendiri itu berasal dari mana? Beras dari wilayah sini, Bulang Mongondo Raya. Beras lokal. Para pedagang juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan beras serta daya beli masyarakat menurun. Jika biasanya konsumen membeli beras 40 kg, turun menjadi sekitar 20 kg akibat naiknya harga beras. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, 2 sekolah dasar negeri di Kabupaten Minahasa Utara tengah menanti implementasi program makan bergizi gratis. Setelah sebelumnya pada Jumat pekan lalu, 2 sekolah ini dikunjungi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan menerima launching MBG. 2 sekolah dasar masing-masing SD Negeri 2 dan SD Negeri 3 Air Mandidi di Minahasa Utara tengah menanti pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Pasalnya 2 sekolah negeri ini pada Jumat pekan lalu telah menerima program makan bergizi gratis yang diluncurkan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka. Namun setelah peluncuran tersebut, program MBG di 2 sekolah tersebut belum berlanjut. Informasi terbaru ternyata implementasi MBG akan resmi diberlakukan pada tahun ajaran baru, yakni pada bulan Juli 2025 mendatang. Saat ini kami memang sementara menunggu untuk launching selanjutnya, karena menurut informasi nanti di tahun ajaran yang baru untuk semua sekolah. Tapi untuk sekarang ini kami dari SD Negeri 3 Air Mandidi lewat Dana BOS, kami juga menyiapkan makanan tambahan bergizi untuk anak-anak yang ada di SD Negeri 3 ini dengan jumlah siswa 287 siswa. Untuk program makanan gizi gratis itu sudah ada, tapi untuk pelaksanaan
Ya, nanti semester berikut. Tahun ajaran baru ya? Baru. Oh. Pihak sekolah sangat senang tentunya menerima bantuan atau makanan gizi gratis. Senang karena apa, Bu? Senang karena dapat membantu juga, kan di sini tidak semua anak-anak secara finansial di atas rata-rata. Sembari menanti implementasi program MBG, pihak sekolah telah menerapkan program makanan tambahan yang disiapkan sekolah sebulan sekali untuk peserta didik dan tenaga pengajar. Yani Mika Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, menyambut tahun ajaran baru, Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyerahkan seragam sekolah gratis bagi seluruh murid sekolah dasar dan menengah pertama. Penyerahan seragam sekolah dilakukan secara simbolis di pendopo kantor Bupati Senin pagi. Sejumlah murid SD dan SMP yang mewakili menerima bantuan seragam sekolah dari Bupati Jone Ganda serta anggota Komisi 1 DPRD Minahasa Utara. Para siswa nampak gembira saat menerima seragam baru dan gratis dari pemerintah, apalagi saat ini mereka akan memulai tahun ajaran baru. Bupati Jone Ganda bilang sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas pembangunan, sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo. Bantuan seragam sekolah gratis diharapkan dapat memacu semangat baru para siswa dalam menempuh pendidikan. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Minahasa Utara Estrella Tako mengatakan, unsur legislatif mendukung penuh program pemerintah khususnya di sektor pendidikan. Peningkatan sumber daya manusia menurutnya sangat menentukan kemajuan daerah ke depannya. Tujuan dari penyerahan ini, Pak? Ya, ini adalah program dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka kita ingin membantu adik-adik siswa kita dari SD sampai SMP untuk diberikan seragam. Dan ini adalah program kita yang tahun kedua yang kita laksanakan. Kita harapkan bahwa ini juga akan pertama bisa membantu anak-anak sekolah ini untuk bisa mendapatkan seragam secara gratis. Yang kedua, ini juga kita ingin membangkitkan semangat belajar mereka karena ya kita berharap dengan mendapatkan seragam baru mereka akan lebih bersemangat untuk pergi sekolah. Sekaligus juga ini adalah program di mana kita ingin menunjukkan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan bahwa kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini sangat peduli dengan keperluan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa-siswa dari SD sampai SMP ini. Dan kita berharap bahwa ini akan kami selalu mendapat dukungan dari DPRD dalam hal ini sehingga program-program kita ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan sumber daya manusia yang ada di Minahasa Utara ini bisa terus mendapatkan support. Dewan DPRD Minahasa Utara dan juga Komisi 1 DPRD Minahasa Utara, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Minahasa Utara dan kami sangat mengapresiasi atas kegiatan hari ini. Harapan kami kegiatan hari ini berkelanjutan dan juga berjenjang karena mengingat anak-anak SD dan juga SMP sangat membutuhkan bantuan seragam seperti kegiatan hari ini. Terima kasih. Penyerahan bantuan seragam sekolah gratis kali ini, Pemkab Minahasa Utara menyediakan 4.000 set seragam untuk siswa SD di 20 sekolah dan 1.808 set untuk siswa di 7 SMP di Minahasa Utara. Bupati Jone Ganda menargetkan semua siswa SD dan SMP di Minahasa Utara akan mendapatkan seragam sekolah gratis. Doni Arai, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi lapangan Sparta Tikala jadi lokasi menarik untuk berolahraga akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, Saudara. 422 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK resmi menerima surat keputusan pengangkatan dari Wali Kota Kota Mobagu. Penerimaan SK ini dirangkaikan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja sebagai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Mobagu. Penyerahan surat keputusan Wali Kota tentang pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 tahap 1 dirangkaikan dengan pengambilan sumpah, janji dan penandatanganan surat perjanjian kerja sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Mobagu. Pengangkatan 422 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak ini merupakan hasil seleksi yang digelar tahun sebelumnya.
meliputi tenaga guru 36 orang, tenaga kesehatan 41 orang, dan tenaga teknis 345 orang. Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib, berharap mereka mampu menjawab kebutuhan SDM di lingkungan pemerintah Kota Mobagu, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Saya memberikan ucapan selamat untuk 422 3K yang baru saja diangkat dan menerima SK. Kami berharap dengan pengangkatan 3K ini, insya Allah akan lebih memperkuat kinerjanya, bisa berkoordinasi dengan sesama ASN yang lain, sehingga apa yang kita rencanakan dalam pembangunan ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Tri Lestari Mamonto, salah satu P3K, mengaku senang setelah 5 tahun menjadi tenaga harian lepas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Mobagu. Akhirnya bisa terangkat menjadi pegawai dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah hari ini sangat bersyukur karena kurang lebih selama 5 tahun menjadi tenaga harian lepas di Dinas PUPR. Alhamdulillah hari ini diangkat sebagai ASN P3K di lingkup pemerintahan Kota Mobagu. Sebelumnya boleh gimana? Dinas PUPR Kota Mobagu. Terus mendaftar lagi di situ? Iya. Artinya hari ini senang ya? Iya, hari ini alhamdulillah. Terus ada datang di sini yang keluarga juga turut ikut? Iya, keluarga turut ikut hadir untuk menerima SK hari ini. Dengan diterimanya SK ini, para P3K resmi bertugas di instansi masing-masing sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Dan diharapkan kinerja mereka mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan di Kota Mobagu. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, sejumlah warga di Kota Manado memanfaatkan lapangan Sparta Tikala untuk berolahraga, baik di kala pagi hari maupun sore hari. Beragam olahraga bisa dimainkan di tempat ini, diantaranya basket, sepak bola, hingga jogging. Lapangan Sparta Tikala kini telah menjadi salah satu tempat favorit berkumpul sejumlah orang untuk berolahraga. Lokasinya yang mudah dijangkau dari berbagai arah membuat lapangan Sparta Tikala ini menjadi salah satu favorit warga yang gemar berolahraga. Pantauan Kompas TV, sejumlah anak-anak, remaja hingga orang dewasa memanfaatkan fasilitas publik untuk bermain basket, bermain sepak bola hingga jogging. Tak hanya warga lokal, tampak pula sejumlah turis asing memanfaatkan fasilitas publik ini untuk berolahraga, sekaligus mengisi waktu di liburan di Kota Manado. Selain karena akses yang mudah dijangkau, hadirnya sejumlah infrastruktur pendukung membuat warga senang menghabiskan waktu berolahraga di tempat ini. Warga mengaku senang, lapangan Sparta Tikala ini dapat diakses semua kalangan tanpa perlu membayar. Kenapa saya memilih lapangan Sparta untuk saya berolahraga? Karena di tempat ini bisa dilihat sendiri di belakang ini banyak orang kan. Kadang ada di lapangan lain itu orangnya banyak juga, namun di lapangan Sparta ini vibes-nya beda. Kayak lebih positif, lebih orangnya seru-seru. Juga biasanya sebentar lagi kayaknya ada Zumba. Nah biasanya gabung di Zumba juga. Jadi pokoknya lapangan Sparta itu vibes-nya positif. Good. I saw it before when we drive with the auto in the near here in the street, and we saw this, and we saw how much kids and people using this play football and play basketball and also running, and it's a good place for different cultures and different people to come together, and also different sports like dancing and only like jogging or play football. And also for us, we want to make also a little bit sport, and everybody is nice here, and we can play with them. It's really good. Okay. I think it's a nice place in the middle of a big city to have some nature and trees and to make sport here. Because like if you live in a big city, it's difficult to get into nature and touch with sport. And me, I like really basketball and playing football, and I like to be with people. So yeah, it's a nice place here, I think. Also as a foreigner, because I get in touch with the culture here. Kendati dikelilingi jalanan umum dan ramai oleh kendaraan di sekitarnya, lapangan Sparta Tikala ditumbuhi pepohonan untuk memberikan kesejukan dan keteduhan terutama saat paparan sinar matahari menyengat. Berada di lokasi yang strategis di kota yang ramai,
Lapangan Spartakala dapat menjadi pilihan bagi Anda, penggemar olahraga untuk berlatih dan hidup lebih bugar. Yani Begasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, berawal dari warung kopi sederhana yang berdiri tahun 2014 silam, kini kedai kopi Black Cup telah bertransformasi menjadi kedai kopi terkenal di kalangan pecinta kopi di kota Manado dan sekitarnya. Selang 1 dekade, gerainya sudah tersebar di 6 titik di kota Manado dan sekitarnya. Dikenal karena kualitas rasa kopi yang konsisten, salah satu kedai kopi favorit warga Manado di bilangan Jalan Flamboyan ini selalu ramai dikunjungi berbagai kalangan penikmat kopi. Hadir sebagai pemain lokal di bisnis UMKM kopi dengan brand Black Up, kedai kopi ini disebut-sebut pionir dalam pengelolaan warung kopi sederhana ala kafe bagi anak muda di Manado. Kedai kopi ini dikelola 2 orang muda, Noval Rantung dan Rizal, sebagai pemilik sekaligus pengelola. Pertama kali beroperasi tahun 2014 silam di sekitar kampus Unsrat Manado, racikan kopi dari setiap seduhan tangan barista ternyata mampu memikat hati konsumen. Kalau nongkrongnya biasanya setiap hari sih. Nah, sebagai konsumen, apa kira-kira yang membuat Anda senang atau suka dengan kopi di tempat ini? Black Cup sih kopinya enak, terus tempatnya juga nyaman. Sibuk. Kalau soal rasa kopi gimana? Untuk kopi Black Cup saya lebih suka itu kepada bonbon, yang versi bonbon. Dia itu beda sama kafe-kafe yang lain sih. Satu varian kopi yang umum namanya kopi susu, tapi semenjak Black Cup di Flamboyan 4 tahun yang lalu mereka menciptakan satu varian yang baru namanya bonbon. Ada yang panas dan ada yang dingin. Dan ramah dengan tubuh. Kalau dari sisi sebagai pelanggan, apa yang menjadi harapan ke depan? Menjadi produk nasional, bukan hanya di Sulawesi Utara, di daerah-daerah sekitar, teristimewa di Pulau Jawa sendiri, karena di Manado hampir-hampir mirip dengan beberapa kota yang ada di Indonesia. Beberapa titik, beberapa daerah telah banyak diminati anak muda untuk kopi. Salah satu rahasia kedai kopi ini mampu bertahan selama 1 dekade ialah kopi disangrai sendiri menggunakan resep khusus dengan pemilihan biji kopi berkualitas tinggi yang dipasok dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengelola pun berupaya menjaga kepuasan pelanggan dengan menghadirkan berbagai varian minuman kopi serta pelengkap minuman non-kopi yang digemari pengunjung. Namanya konsepnya adalah kedai kopi yang menyediakan kopi juga non-kopi, tetapi menu 80%-nya adalah kopi. Gitu. Dan konsep sebenarnya memang Black Cup Coffee Roaster sendiri memang jualannya kopi. Dan kita tidak jual makanan dan hanya pelengkap aja untuk kayak kue. Makanya untuk Black Cup Flamboyan sendiri memang konsep tempatnya yang kecil dengan ruangan outdoor juga yang tidak besar, yang menjadikan Black Cup itu punya gaya sendiri, punya style sendiri yang mungkin membedakan di antara beberapa coffee shop lain yang ada di Manado. Kini pemilik kedai kopi terus berinovasi dan bertumbuh di tengah pesatnya persaingan rumah kopi saat ini, agar ke depan tak sekedar menjadi pemain lokal di industri kopi skala daerah, namun akan semakin dikenal di luar daerah. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain informasi yang sudah kami sajikan tadi, kami juga punya informasi perakiraan cuaca dari BMKG Manado untuk Anda. Dan berikut informasinya.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Devis Pinantoan pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.